Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, GPDI Pelita dan GPDI Jonggol yang beribadah sore hari ini. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara? Saya percaya saudara-saudara dalam keadaan yang terus diberkati dan dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sore ini terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Demikian kebenaran firman Allah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana keadaan kita sekarang ini? Menghadapi masalah, menghadapi beban, tekanan yang mungkin serasa berat, serasa besar, begitu luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang kelima dari bagian ini dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita tidak akan bisa kuat dengan kekuatan kita sendiri. Manusia itu rentan sekali dengan kegagalan, rentan sekali dengan sakit penyakit, rentan dengan masalah-masalah dan tekanan hidup. Tetapi bersama Tuhan, Allah yang saudara dan saya sembah, Yesus Kristus, Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Dia berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apa artinya mengandalkan Tuhan dalam bagian ini? Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa harapan-harapan kita? Harapan saudara, keinginan-keinginan, dan mungkin sulit untuk tercapai. Firman Tuhan katakan, taruh harapan saudara kepada Tuhan. Kenapa harus taruh harapan kita kepada Tuhan? Kenapa harus mengandalkan Tuhan? Ayat yang ke-8. Ada 3 hal untuk saudara dan saya, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan dan memberikan harapan kepada Tuhan. Jaminannya, yang pertama, ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara dan saya yang mengandalkan Tuhan, kita yang menaruh harapan kepada Tuhan. Yang pertama, arah kita sudah tepat. Karena arah dari akar kita menuju kepada batang air, menuju ke tepi air. Sebuah pohon, seluruh tanaman itu membutuhkan air untuk hidup. Ketika saudara dan saya diibaratkan seperti sebuah pohon, maka kita adalah pohon dengan akar yang sedang mengarah ke tepi batang air, sedang mengarah ke sumber air. Artinya bahwa saudara dan saya akan menikmati kelimpahan air. Ini bicara soal arah yang tepat, keputusan yang tepat. Yakinkan hidup saudara dan saya bahwa kita sedang melakukan hal yang tepat. Yesus adalah seperti batang air itu, dan kita adalah pohon yang
akar kita sedang merambat ke sana. Sehingga saudara dan saya tidak perlu khawatir. Nanti pada bagian-bagian yang berikutnya kita akan lihat. Yang pertama tadi, arah kita sudah tepat. Apa yang kita kerjakan sudah tepat. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, sudah tepat melakukan itu. Yang kedua, ayat selanjutnya. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Yang daunnya tetap hijau. Dampak dari yang pertama, karena arah kita sudah tepat, karena akar pohon ini sudah tepat, yaitu mengarah ke batang air, mengarah ke satu tempat yang berlimpah airnya. Dan di tempat itu adalah sumber kehidupan. Dan ketika akar pohon itu sudah mencapai kepada tepi batang air, firman Tuhan katakan di sini, tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Artinya bahwa bagian yang kedua ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan adalah daya tahan kita baik. Apakah daya tahan rohani kita menjadi baik? Iman saudara dan saya akan tetap kuat. Tetapi bukan berarti bahwa kita menjadi orang yang sombong rohani, tidak. Kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau saya dan saudara ada sampai hari ini beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena iman kita, bukan karena sesuatu yang kemudian akan membuat saudara dan saya sombong dan tinggi hati, tetapi semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Semata-mata hanya karena belas kasihan Tuhan. Haleluya. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika pengharapan kita kepada Tuhan, yang pertama apa yang kita kerjakan sudah tepat, arahnya sudah tepat, karena kita langsung kepada sumber kehidupan itu. Masalah, tantangan apapun, kalau hubungan kita sudah langsung kepada sumber kehidupan, maka yang kedua, daya tahan iman kita menjadi baik, daya tahan rohani kita menjadi baik, daya tahan kita menjadi baik. Kita tidak akan gampang mengeluh. Saudara dan saya tidak akan gampang putus asa. Saudara dan saya tidak akan gampang untuk merasa kecewa, karena daya tahan baik. Selama saudara dan saya punya hubungan yang indah dengan Tuhan, maka daun tetap hijau, kata firman Allah. Bicara soal daya tahan, ada lagu berkata, walau 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 di sisi kananku, aku tetap ada dalam gendongan. Engkau tetap ada, aku tetap berdiri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang kedua. Mengapa kita harus mengandalkan diri kepada Tuhan? Mengapa pengharapan kita harus kepada Tuhan? Daya tahan kita baik. Agar daya tahan kita baik, arah kita sudah benar, daya tahan kita sudah benar. Dan yang ketiga, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Hari-hari ini apakah ini adalah tahun kering? Tahun 2020 adalah tahun kering. Ribuan usaha karena COVID-19, ribuan usaha harus tutup. Puluhan ribu orang. Ya, walaupun saya tidak punya data, sebetulnya saya hanya mendengar saja desas-desus bahwa begitu banyak orang yang mengalami PHK, putus hubungan kerja, kehilangan pekerjaan. Ada situasi ekonomi yang sulit sekali hari-hari ini. Menghadapi tahun-tahun kering.
Bahkan ada yang harus berhadapan dengan kesehatan yang terganggu. Ada yang sampai meninggal, kehilangan harta benda, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan orang yang dicintai. Mungkin tahun 2020 adalah tahun kering. Tetapi bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang akarnya sudah mencapai kepada batang air, saudara dan saya akan tetap kuat. Daun tetap hijau, tidak mengalami musim kering, tidak khawatir dalam tahun kering, karena ada damai sejahtera terus dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun tantangan itu ada. Saya tahu, saya mendengar kesaksian beberapa jemaat Tuhan menghadapi tantangan, sehingga saya berpikir, wah, sepertinya hampir semua kita juga menghadapi tantangan yang mirip-mirip, walaupun maksudnya dampaknya sama dalam hal ekonomi, kesehatan, walaupun prosesnya mungkin berbeda. Tetapi firman Tuhan menjamin, dia yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, tidak usah khawatir dalam tahun kering. Bahkan firman Tuhan katakan, tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara dan saya tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, jemaat Jonggol dan jemaat Pelita, kita tidak berhenti beribadah kepada Tuhan. Sekalipun tidak bisa bertemu, tidak bisa berkumpul, tapi ada aja kreativitas. Kita punya anak-anak muda, punya orang-orang yang bisa mengelola, sehingga saudara dan saya bisa melayani Tuhan lewat internet online, memanfaatkan teknologi dan semuanya. Pokoknya semuanya bisa dikerjakan di dalam tahun kering. Saudara dan saya tidak akan pernah kalah, tetapi justru semakin banyak berbuah bagi Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara-saudara jemaat Tuhan, apa masalah kita sekarang? Apa tantangan kita? Itu tidak menjadi alasan untuk saudara dan saya tidak berbuah. Sekali lagi firman Tuhan katakan, ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, besarnya tantangan yang saudara dan saya hadapi bukan merupakan alasan untuk kita tidak berbuah. Justru semakin kuat, semakin banyak kita berbuah. Karena semakin besar kita mengecap kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang terus bertambah setiap hari saudara dan saya terus nikmati. Ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, terus bertambah ucapan syukur kita kepada Tuhan, terus memberkati orang lain, terus bisa membangun orang lain. Ketika semua sama-sama susah, orang melihat kok saudara dan saya tetap ada damai sejahtera, tetap bisa tersenyum, tetap bisa bergembira, orang-orang akan terheran-heran. Tetapi itu membuktikan bahwa dalam hidup saudara dan saya, Allah memang membedakan mereka yang menyembah Tuhan, mereka yang mengandalkan Tuhan. Di sana Tuhan ada dan memberikan kekuatan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dari mimbar ini mari kita terus mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini, hari-hari berat, mau seberat apapun, mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Saya, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan seberapa banyak anak-anak Tuhan yang menyaksikan video kebenaran firman Tuhan ini, tetap andalkan Tuhan. Apa yang kita kerjakan bukanlah hal yang salah. Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan bukan sesuatu yang keliru. Arah kita sudah tepat. Yang kedua, dapatkan daya tahan yang baik untuk kerohanian kita. Dan yang ketiga, dalam situasi yang sulit, dalam tahun-tahun yang kering, saudara dan saya, jemaat Jonggol dan Bukit Putra, tetap bisa berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kebenaran firman Allah. Tetap bersuka cita, tetap bergembira, kuatkan selalu iman percaya kita kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.